Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela, saya dari kelas 10 PM Distrik, dan saya juga gereja di GBI Tambal Cabang Bengkok. Di sini saya mau kesaksian mengenai sama kehidupan saya yang dulunya kalau bisa dibilang itu nggak kenal sama Tuhan. Tuhan itu tuh siapa? Dulu mengiranya seperti itu, cuman pas di kelas SD, jadi dulu keluarga saya itu nggak percaya yang namanya gereja di GBI. Mereka kira gereja GBI itu tuh kayak apaan sih, pukul tangan, kayak party-party kayak gitu-gitu. Nah, pada suatu ketika akhirnya kakak saya yang bohong-bohong. Jadi kakak saya kayak mau ke gereja GBI Bengkok itu tuh kayak harus bilang kalau setiap hari Minggu itu ada les, ada ini, ada itu. Dan pada akhirnya ketahuan sama mama saya. Nah, dan puji Tuhan mama saya juga kayak memberanikan diri bilang ke bapak saya, tapi di saat itu bapak saya tuh paling benci yang namanya GBI. Paling benci namanya gereja yang kayak karismatik. Jadi dia tuh maunya tuh gerejanya tuh HKBP, sorry sebut merek, tapi gereja yang kayak gereja Batak-Batak gitu ya. Karena kan terlahir dari keluarga Batak yang memang harusnya tuh pasti tuh Batak gitu. Nah, dan pada akhirnya puji Tuhan berlalu kakak saya lewatin. Yang pertama dia sungguh-sungguh, dia bahkan kayak minta sama Tuhan. Akhirnya semua keluarga saya, bapak saya mau ke gereja GBI, dan pada akhirnya kami di situ sempat kakak saya kaget karena bapak saya langsung bilang, aku mau pelayanan lah, mau jadi diakonis, tapi mama saya nggak mau karena mama saya masih ragu. Terus pada akhirnya pas saya kelas 4 SD, di situ papa saya dipilih jadi ketua komsel ibadah MC di rumah-rumah. Puji Tuhan, papa saya jadi ketua komsel, dan akhirnya kami semua disuruh pelayanan. Jadi jadi papa saya ini tipe yang orang tua saya ini yang suka membandingkan anak-anaknya. Jadi ketika kami kalau dilihat anak-anak orang lain, anak-anak keluarga gitu kayak pelayanan di altar gini, papa saya selalu bilang gini, tengok tuh anaknya itu, dia pelayanan di altar, masa kalian nggak bisa? Selalu bilang gitu. Jadi pada akhirnya kami dipaksa untuk pelayanan, kami mengambil pelayanan masing-masing. Dan waktu saya SD, saya malah sekolah minggu, kayak dikasih persembahan 5.000, saya milap sedikit aja gitu, kayak beli permen gitu kan, beli permen 2. Terus akhirnya karena kakak saya guru sekolah minggu di saat itu gak berani lagi. Jadi karena apalagi kalau kakak saya ngasih yang ngambil persembahan kan, otomatis dia bilang, kok kasih berapa persembahan? 5.000 kan, kata kakak saya gitu. Nah, akhirnya berlalu sudah seperti itu, masuk saya ke SMP. Di kelas 1 SMP, kalau di gereja kami namanya Junior Church, itu GC, itu buat anak-anak muda. Dan puji Tuhan, di SMP saya ngambil pelayanan jadi, kalau dibilangnya itu tehila, yang WL, singer, seperti itu, yang leadership itu. Nah, di saat itu seperti yang kemarin khotbahnya masalah pergaulan. Seringkali kita melihat mungkin kayak dia ini tuh baik, mungkin kita kira kalau teman kita ini tuh bakal baik untuk selamanya, tapi sebenarnya itu enggak ya teman-teman. Karena saya sendiri mengalami, saya masuk ke pelayanan JC itu dari dia. Jadi tetapi ternyata dia yang menyesatkan saya. Jadi dia bilang kan, jadi saya tuh jadi berbohong. Saya bilang kayak, bilang aja kita dirimu tuh single, nanti terus latihan jam 3, latihan jam 2 karena masih jam 4. Tapi nanti kita jalan-jalan dulu, kita mau langsung ke gereja. Ngapain cepet-cepet ke gereja? Kan cuma latihan nyanyi aja. Dia bilang seperti itu. Dan bodohnya saya ikutin gitu lah. Jadi kita tuh harus punya mindset kalau misalnya semua kita boleh temani, tapi kita harus lihat betapa baiknya teman itu atau enggaknya. Nah,
ketika itu selama saya ikutin dia terus, ternyata saya ketahuan karena kakak saya berteman sama leadershipnya Jesse. Jadi dicepuin dong, saya dibilang kayak, karena kakak saya udah mulai curiga, masa setiap hari Sabtu dia jadi singer, sehebat apa suaranya kayak gitu kan. Karena kayak, hah emang iya setiap hari Sabtu jadi singer di Jesse. Nah terus setelah itu saya di sidang sama kakak saya karena di rumah itu tegas. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah saya di sidang, saya dimarahin, saya sempat 1 tahun terpuruk kayak nggak mau gereja, saya blokir semua Instagram, WA orang-orang gereja, saya benci, saya pokoknya kayaknya semua orang gereja itu tuh jahat gitu. Saya pemikirannya kayak hidupku tanpa Tuhan aja baik-baik aja, jadi ngapain aku hidup dalam Tuhan. Saya sempat pikir seperti itu. Cuma akhirnya kakak saya pertama dia mulai kayak melihat saya kayak kalau ke gereja ya ke gereja aja, jadi kayak firman yang main HP terus puja penyembah orang diri, saya duduk gitu, saya kayak santai aja. Nah tapi ketika itu kakak saya datang, kakak saya bilang sama saya, hidup tanpa firman Tuhan itu nggak ada arti, sama seperti kayak doa atau perbuatan itu nggak ada artinya. Jadi ketika kita selama masa muda kita habiskan untuk duniawi, itu tuh nggak ada artinya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita udah tua kita baru kenal Tuhan, itu udah terlambat, udah ada kata terlambat. Walaupun Tuhan sering bilang tidak ada kata terlambat untuk kenal aku, tapi ketika kita masih tua, ibaratkan umur kita itu tuh udah tinggal sedikit lagi, tapi kita baru kenal Tuhan, itu mungkin penyesalan yang paling berat ya. Nah jadi kakak saya selalu bilang, selama kamu masih muda, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan puji Tuhan, saya mulai masuk lagi, saya diajak jadi guru sekolah minggu, saya masuk jadi guru sekolah minggu sampai saat ini, mulai dari kelas 8 sampai sekarang ini saya masih jadi guru sekolah minggu, dan saya megang jadi koordinatornya penarian anak sekolah minggu, dan juga puji Tuhan saya dipercayai di gereja jadi leadershipnya untuk anak-anak yang SMP yang mau masuk komsel, yang pokoknya saya mulai saat ini saya mulai aktif pelayanan lagi. Saya kenal Tuhan lebih dalam lagi, dan saya berpikir kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa, tanpa Tuhan hidup kita nggak ada artinya. Jadi ketika kita mau masuk ke jalan, mungkin kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, tapi selalu banyak godaan. Jujur saya juga selalu banyak godaan. Kayak saya mau sekarang ini saya jadi ketua komsel, saya selalu nyuruh anak-anak saya kayak, Dek, karena mereka masih SMP kelas 1 itu susah ya, kayak, Dek jangan lupa ya kirim saat teduhnya. Jadi kami di gereja harus kirim saat teduh setiap hari, mau saat teduhnya malam, pagi, siang, terserah, tapi harus kirim tiap 1 hari 1 pasal, minimal 1 pasal. Nah ketika saya nyuruh mereka itu memang susah. Kadang mereka kayak bilang, Kak ngapain sih harus ngirim itu, kan kami masih kecil. Nah saya selalu bilang, umur mau berapapun deh, ketika kamu kenal sama Tuhan, hidup kamu jauh lebih baik. Nah, saya bilang seperti itu. Dan mereka juga sekarang mulai ngirim saat teduhnya lagi sama saya. Dan kami juga di rumah selalu dibilang sama mama saya, jadi mama saya benci itu kalau kami di rumah tuh cuma main HP aja, kayak main HP tapi nggak baca Alkitab. Mama saya selalu bilang, HP-mu bagus tapi kok nggak baca Alkitab, matamu masih bagus tapi nggak baca Alkitab. Mama saya selalu marah, dan mama saya bilang, kok selagi kalian masih sehat, kalian harus pelayanan. Karena apa? Pelayanan itu penting. Dan mungkin barangkali kita sering dikecewain sama teman sepelayanan kita, tapi percayalah Tuhan akan balas mereka lebih dalam lagi. Dan jangan pernah membenci seseorang itu. Dan begitu lebih dekat, kayaknya lebih dekat ke mulutnya. Jadi di sini saya akan bersaksi mengenai pesantren kilat mulai dari Senin kemarin hingga hari ini.
Dan banyak hal yang saya mungkin duga-duga ya. Karena pemikiran saya pada saat itu pas pertama masuk di gereja ini, karena saya melihat anak-anak SMK 2 ini macam bodo amat gitu. Saya sudah feeling begitu. Pada saat pertama masuk semuanya agak gimana ya, bodo amat gitu. Tapi ini mungkin mujizat dari Tuhan. Mulai saat ini mulai ada respon yang baik dari teman-teman semua. Mungkin ini salah satu cara Tuhan memulihkan setiap hati yang tersakiti ataupun terluka. Kita mengucap syukur karena mungkin ini cara Tuhan. Kita mungkin awalnya kita gak menduga ataupun berdoa sampai rezeki, tapi secara tidak langsung Tuhan sudah mengubah hidup kita mulai dari hal kecil seperti ini. Jadi itu kesaksian saya. Semoga kedepannya lebih lagi lebih positif lagi, bahwasanya Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita minta dan Tuhan selalu peduli tentang kita. Jangan memikirkan omongan orang lain yang masukannya negatif, tapi bangunlah diri sendiri itu dengan firman Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.